Jamaah Talim Ar-Ridha, para pemirsa, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bertawud di dalam hati, mohon dengan kesungguhan hati pertolongan dan perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Jamaah Taklim Ar-Ridha, hadirin dan para pemirsa yang saya hormati. Kita selalu berkumpul dalam satu jamaah untuk menuntut ilmu, terutama Al-Qur'anul Karim, di mana kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena kita ingin di jalan yang benar dan lurus. Maka dari itu, mari kita serahkan diri kita lahir dan batin pada Allah Azza wa Jalla demi kebesaran nama dan agama. Berikan pula ya Allah kebesaran-Mu kepada kami supaya kami tetap dalam iman Islam dan bertakwa hanya kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa kami, termasuk kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah ya Rabb, tidak ada daya dan upaya kami kalau bukan ridha-Mu ya Allah, kalau bukan petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintah dari-Mu ya Allah ya Rabb. Maka kami serahkan segala-galanya, lahir dan batin kami, kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, waktu berjalan terus, kita seolah-olah dikejar waktu, sehingga apa? Sering merasa banyak kesalahan dan dosa, terutama dalam melaksanakan ibadah dan beramal, yang seharusnya kita harus mengejar waktu. Karena apa? Apabila ada panggilan dari-Mu dan Rasul-Mu, bersegera, termasuk pada malam hari ini. Ini adalah panggilan-Mu dan Rasul-Mu. Kami berusaha untuk bersegera, tapi ada saja halangan. Nah, di sini karena kami belum bisa mengendalikan hawa nafsu, maka tolonglah ya Allah. Kami sudah berusaha, tapi kami belum bisa, sehingga mencapai ridha-Mu sangat berat.
Tapi barang siapa bisa mengendalikan hawa nafsu sekecil apapun, apalagi yang besar, engkau jadi penolong dan pelindung kami. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemudahan-kemudahan kepada kami dalam menuntut dan menerima ilmu. Semoga kami termasuk orang-orang yang beruntung. Al-hadiniah wa qaliatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kerabatihi wa sahabat wa min jami' ummati Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa haladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wa bil malaikatil muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha
inna sina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salim ar-ridha dan para pemirsa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah ya wa jalla, amin ya rabbal alamin. Kebenaran itu ada di sisi Allah dan manusia ingin supaya ditunjukkan jalan yang benar, bahkan lurus, di mana Allah memberikan kasih sayang. Ini merupakan permohonan dari orang-orang yang beriman. Di dalam suratul Fatihah jelas sekali sebagai Ummul Quran, kebenaran ini tidak mudah didapat, tapi sebaliknya akan mudah sekali didapat apabila kita telah sadar hati kita secara ainul yakin, sadar hari kita secara ilmu yakin, dan kemudian sadar hati kita haqqullah. Ainul yakin menunjukkan keyakinan keimanan kita kepada Allah dan para malaikat. Ilmu yakin kita beriman kepada kitabullah dan rasul. Dan haqqul yakin adalah iman kita pada hari kiamat dan qada qadar takdir. Nah, itu pedomannya ya. Kalau kita tidak tahu kedudukan kesadaran pada hati dan sudah bisa kita kuasai, dan tidak ada istilah minimal sekian persen, itu harus 100%. Kalau di bawah 100%, tidak akan kita mencapai suatu cita-cita di mana Allah nanti akan menolong kita, melindungi kita. Bahkan Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi kesadaran hati itu harus 100%. Kalau saya Pak baru 50%, ya terus tingkatkan. Dan orang yang sudah sadar 100%, keimanannya betul imani, ini luar biasa. Dalam segala hal dia selalu akan dituntun, ditunjuki, kemudian diperintah oleh Allah selalu pada jalan benar dan lurus. Tidak akan pernah keluar dari dua jalan ini. Tidak akan pernah melenceng. Kenapa? Dia sepenuhnya sudah sadar. Kalau sudah iman kita imani, Islami itu mudah. Islami itu paling mudah buat siapapun. Karena syariat Islam 5 perkara, syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji, apabila mampu dalam perjalanan. Itu semuanya sebetulnya mudah, gak ada yang susah.
seperti kita melaksanakan apa-apa yang kita kerjakan tiap hari. Bahkan lebih ringan. Ada yang bekerja sampai 8 jam, ada yang 10 jam. Akan dirasakan berat. Tapi dalam pelaksanaan dari syariat Islami hanya beberapa menit di siang hari maupun di malam hari. Kenapa kita lemah? Kita sering lalai, kita malas karena belum sadar hatinya. Tingkatkan iman, kesadaran hati. Jadi kalau kita tidak meningkatkan iman kita, akan merugi. Apa sebabnya? Yang ditanya oleh Allah itu tentang keimanan dulu, bukan keislaman kita. Orang yang beriman dengan benar-benar imannya, dia imani, maka keislamannya akan mudah. Dan sepertinya dia mengerjakan sesuatu tidak ada beban sama sekali. Perintah sholat pagi hari subuh, dia kerjakan. Seperti dia mengerjakan pekerjaan yang diharuskan dalam hidup dan kehidupannya. Begitu juga waktu zuhur. Hanya berapa menit? Paling lama sholat itu 5 menit. Begitupun asar, maghrib dan isya. Nah, kalau ini benar-benar didasari kesadaran, maka di situ akan kelihatan orang ini tawadu, takarub dan istiqomah. Syaratnya tawadu, takarub, istiqomah ini apabila kesadaran hatinya sudah maksimum dalam pelaksanaan syariatnya, yaitu sadar akal, dengan mudah dia laksanakan. Karena apa? Istiqomah. Tawadu, takarubnya dia perlihatkan. Karena apa? Imannya kuat. Dan orang-orang yang seperti ini minimal dia sholatnya tumaninah. Dia bisa benar, bisa khusyuk. Minimal sholatnya tumaninah. Tapi kalau orang yang sholatnya belum tumaninah, berarti belum sadar hatinya. Jadi kesadaran hati itu sebagai perwujudan untuk kita melangkah kepada melaksanakan perintah Allah melalui Rasul. Jadi tidak akan mungkin kita melaksanakan perintah Allah melalui Rasul kalau kesadarannya belum maksimum. Sekarang misalnya maksimum 60%. Tingkatkan sampai naik. Dan satu saat kalau kita memang benar-benar beriman akan 100%. Semuanya akan bisa 100% tanpa kecuali. Tidak melihat siapa orang itu, usia orang itu. Sehingga apa yang dia kerjakan sesuai dengan perintah Allah, dikerjakannya minimal dengan tumaninah. Kalau mengerjakan sesuatu sudah tumaninah, dia akan disantuni oleh Allah. Apalagi benar, akan disayangi oleh Allah. Kalau khusyuk, akan mendapatkan surga Firdaus. Artinya kebahagiaan dunia dan insya Allah kebahagiaan kelak di akhirat. Nah, dalam kesadaran hakul yakin yang ada hubungannya dengan hari akhir dan qada-qadar takdir dari Allah, tergantung diri masing-masing. Karena orang yang meyakini hari akhir, baik untuk dirinya maupun dunia dan seisinya, itu syarat mutlak bahwa dia beriman kepada hari akhir.
kita manusia ada akhir hayat kita. Seperti es dibiarkan akan mencair. Besarnya kayak apapun, satu saat akan mencair, habis. Begitupun umur kita akan terus berkurang. Bukan bertambah, tiap hari itu berkurang. Lama-lama nggak ada sisa, datanglah ajal. Jadi orang yang meninggal itu dia sudah tidak punya sisa umur. Bukan dia masih ada umurnya, mestinya panjang tuh karena kecelakaan kayak gitu ya. Meninggal enggak ada. Itu memang batasnya di situ. Nah, itu orang yang mempercayai, meyakini hari akhir dari dirinya sendiri atau diri seseorang. Jadi siapapun kalau kita lihat dia meninggal dalam keadaan apapun, dimanapun, berarti umur dia sudah habis. Dalam yang meyakini hari akhir dan qada takdir. Nah, di sini kita harus betul-betul hakul yakin. Jangan coba-coba atau menganggap sepele remeh. Sebab penentu dari semua kesadaran hati itu, kalau sudah lulus yang dua, ainul yakin, ilmu yakin, maka hakul yakin akan dengan mudah dicapai. Yang paling berat itu ainul yakin. Dan kalian terus terang masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dijamin. Siapa yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya akan cium tangannya. Benar. Akan saya cium dengan hikmat. Karena dia adalah terlepas dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, syaitan gak pernah datang. Melihat mau bertemu juga ogah. Karena apa? Orang ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Janji syaitan kepada Allah Azza wa Jalla akan menggoda keturunan Adam. Melalui apa? Hatinya, nafsunya. Terus terang, ayo kita tingkatkan iman kita. Jangan makin lemah. Tingkatkan iman. Sehingga apa? Ada rasa percaya diri. Kan udah dibahas. Optimis. Itu ya. Pasti. Karena apa? Segala sesuatu, keyakinan atau keimanan itu hukumnya pasti. Tidak ada yang disebut persentase. Hanya ada yang kuat dan yang lemah. Kalau kita imannya kuat, insya Allah dijauhi dari syaitan. Bahkan dijauhi oleh orang-orang yang masih dikendalikan oleh syaitan. Akan dijauhi. Karena di dalamnya itu ada syaitannya. Dia akan jauh. Akan mundur. Tapi kalau yang sudah sama-sama bisa mengendalikan hawa nafsu, subhanallah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita syukuri maksimum. Walaupun dalam keadaan apa saja, enak gak enak, sakit maupun sehat, kaya atau miskin, itu adalah kehendak Allah. Kita syukuri. Dan tidak selamanya yang orang miskin terus. Juga orang kaya tidak selamanya kaya. Dia akan ada nanti jatuh. Hartanya tiba-tiba habis. Karena apa? Rasa syukur kepada Allah dia tinggalkan. Seolah-olah kekayaannya itu hasil karyanya, hasil tangannya sendiri. Padahal semuanya itu karena kemurahan Allah. Kalau kemurahan Allah itu satu saat
akan habis. Tapi kalau kasih sayang Allah abadi. Jadi kita tapi jangan miskin kasih sayang Allah ya. Sengsara karena kasih sayang Allah jangan. Itu nanti akan meningkat. Dan orang yang mendapatkan kasih sayang Allah tidak bakal sengsara. Baik lahir maupun batin. Yang ada kenikmatan. Dan satu saat dia akan mengalami kepuasan. Setelah kepuasan, kebahagiaan. Mau nggak pada bahagia? Kalau mau, ya, kendalikan hawa nafsu. Hanya itu satu kendalinya. Dan kenapa dia ainul yakin? Kenapa dia yang pertama? Karena disitulah awal manusia. Mau dia ini benar dan lurus atau salah dan bengkok, tergantung mas sanggup tidak mengendalikan hawa nafsu. Dalam hakul yakin yang sudah saya sampaikan pada malam Jumat yang lalu, taatlah kepada Allah dan Rasul, beramal saleh. Sehingga apa? Sudah mempunyai satu poin. Untuk apa itu poin? Baru satu poin aja, dia doanya dikabul. Apalagi punya lebih dari satu poin. Satu poin saja doanya dikabul. Subhanallah. Kenapa? Dia sudah sadar ainul yakinnya, sudah sadar ilmu yakinnya, dan dia sudah tahu tentang yang hak dan batil, bahwa kebenaran itu hanya ada pada sisi Allah. Maka minta ditunjukkan yang benar dan lurus. Allah tunjukkan. Subhanallah. Tangannya menengadah. Bukan saja lagi sholat, lagi diam. Dia memohon dikabul, diijabah oleh Allah. Kenapa? Dia sudah benar-benar sadar hati. Ditambah nanti pada sadar akal, nah syariat. Sebagai seorang muslim harus islami benar-benar. Digabungkan nanti antara kesadaran hati dan kesadaran akal. Nah disitulah kemuliaan yang akan didapat oleh seseorang. Kalau ditambah dengan sadar jiwa ridho Allah. Saya tulis, jangan nanti nanya lagi. Jangan diulang-ulang. Karena ini musim Covid, nggak boleh diulang. Setiap insan manusia ingin hidupnya minimal senang. Tapi banyak juga yang sedih dan sengsara. Islam bagi diri. Kenapa? Allah tidak pernah menciptakan seseorang untuk sengsara. Tidak pernah. Untuk bersedih nggak pernah. Kalian lagi bayi enak ditimbang-timbang ibu, kan seneng ya. Udah gede, udah tua ditimbang-timbang juga nggak tahu sama siapa. Makanya ada lagu timbang-timbang si buyung. Ya. Nah, itu orang-orang Melayu. Nah begitu orang Jawa nimbang buyung, bawa air. Buyung itu tempat air ya, karena kekeringan. Di sini kita sebagai insan manusia yang mengaku beriman imani untuk melangkah melaksanakan syariat rukun Islam sangat mudah. Sangat mudah. Yang susah itu karena belum iman. Orang banyak Islami lebih dahulu hancur. Dia akan mengalami pasang surut dalam hidupnya. Karena apa? Hatinya belum mantap, belum sadar. Dan seolah-olah Islamnya ini hebat, kelihatan luar biasa.
dalam ibadah-ibadahnya, dalam amal sedekahnya, infaknya dan segala macam, kayak yang padahal itu mengikuti hawa nafsu, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dihormati orang, masih terbawa hawa nafsu, runtuh ibadah. Jadi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalau kita sudah kuat iman kita melalui hati kita dengan kesadaran, maka dalam perintah-perintah Allah supaya kita ini termasuk orang takwa. Barang siapa orang beriman dan takwa, takwa di sini melaksanakan semua atau seluruh yang diperintah oleh Allah tanpa kecuali, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah tanpa kecuali, maka janji Allah, aku penolongmu, aku pelindungmu. Subhanallah, udah ditolong dilindungi enak banget, dapat suaka, tidak akan ada yang bisa mengganggu apalagi menyakiti. Contoh udah banyak sekali dari para nabi dan rasul terdahulu. Memang kita nggak bisa kayak nabi dan rasul, tapi berusaha supaya jadi umatnya nabi, supaya jadi umatnya rasul. Kalau itu ditingkatkan, bisa jadi hamba Allah, maka kemuliaan akan kita dapatkan, keridhaan juga akan Allah berikan. Syaratnya tetap kesadaran itu nomor satu. Dan terus saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, khususnya pada diri saya pribadi dan keluarga, juga untuk Anda nanti sampaikan keluarga, sadar. Karena ada juga satu cerita, dia ini pengen berkurban, tapi duitnya nggak cukup. Sapi jantan mahal, kalau sapi betina murah. Harganya hanya 10 juta lebih sedikit. Aku beli aja sapi betina, aku titipkan aja ke temanku yang kebetulan dia pengembang biakan sapi. Dititipkan sapinya berbulan, emang masih lama, biarin katanya, untuk tahun depan kalau itu beranak jantan bisa dipotong. Dia dengan ikhlas memberikan sapi betina itu untuk dipelihara. Nanti kalau dia beranak bagi 2, ya, dari hasilnya. Kalau beranak lagi bagi 2, kan nambah, hitung-hitung nabung. Tapi niatnya apa? Untuk satu saat berkorban. Sebab sapi betina nggak boleh buat korban. Orang ini sadar hatinya, imannya kuat, tapi dia masih ada sesuatu yang dia belum sepenuhnya, masih di bawah 100%. Kenapa? Kejujurannya tidak dia perlihatkan, dia tidak cerita ke istrinya. Biar bagaimanapun, namanya orang yang sudah sadar hati, itu akan menghasilkan kejujuran yang hakiki. Satu saat HP-nya ditaruh, bunyi, istrinya melihat, ada WA, "Mas, kabar gembira, yang kau titipkan sekarang udah beranak." Suaminya keluar dari kamar mandi dikemplang.
Dikiranya perempuan yang dititipkan ke temannya ini yang hamil udah beranak kan gitu. Udah benjut-benjol. Nah, kamu harus ngaku. Ada apa dulu ini kamu mukulin saya? Suaminya nggak membalas, hanya menangis. Tapi pukulannya keras karena apa? Emosi istrinya. Ada apa? Ini baca, lihat. Dibaca. Alhamdulillah, dikemplang lagi. Kenapa kamu bilang alhamdulillah? Aduh Bu, yang aku titipkan betina itu bukan perempuan manusia, tapi betina sapi. Penyesalan istrinya luar biasa. Udah pada benjol-benjol suaminya. Karena apa? Nah, di situ kesadarannya belum 100%. Merasa dia akan surprise nanti. Begitu berhasil akan bilang ke istrinya. Ternyata tanggapan istrinya membaca WA lain, bahwa titipanmu udah beranak. Setelah diceritakan, istrinya minta maaf segala macam. Ya udah, katanya memang salah saya. Dia menyadari, tidak marah ke istrinya. Padahal udah benjol-benjol dan masih berasa pusing, orang kepalanya dikemplang. Kesadaran saya belum maksimum. Kenapa Mas? Aku belum jujur kepadamu. Istrinya nangis, menyesal luar biasa. Diperban kepalanya, ya kan ada yang berdarah. Dia, udahlah, saya bilang, kesalahan saya sendiri. Itu ya. Jadi suaminya itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebetulnya dia itu sudah dekat untuk 100%. Tapi kejujurannya ke orang lain bisa, ke istrinya nggak bisa, kan lucu. Penyesalan istrinya, dan dia juga menyesal. Dia kembalikan lagi kepada Allah. Saya yang bersalah ya Allah, maafkan istri saya. Juga maafkan saya. Karena saya belum bisa jujur. Jujur memang saya ke diri saya, tapi ke orang lain, terutama istri, belum jujur. Padahal kalau ngomong aja juga ya nggak ada masalah. Tapi dia nggak ngomong. Akhirnya apa? Bukan dapat pahala, dapat kemplangan. Nah, jadi Anda kalau ada apa, urusan apa saja, apalagi itu untuk amal dan segala macam, katakan dengan jujur kepada keluarga. Sehingga apa? Ikut membantu doa. Doanya akan saling terkait, dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Nah, di sini harus benar-benar kesadaran itu harus 100%. Harus 100%. Tidak boleh hanya 90%, nggak boleh. Mungkin si bapak itu baru 90%. Tapi kalau udah yang 100%, dijamin semuanya akan dituntun oleh Allah ke jalan yang benar dan lurus. Siapa yang mau bertanya? Sebelum saya melangkah kepada doanya makbul, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi tentang yang hak, yang benar sudah selesai. Sekarang meningkat kepada doanya apa, makbul. Kalau ini Rasul atau kita berbohong, yaitu pada perang menyelamatkan itu, kadang-kadang interpretasinya yang tidak jelas. Iya, ini jauh banget. Ya, kebohongannya lain ini. Tidak ada kaitannya. Niatnya baik, caranya salah, pelaksananya juga salah. Kalau niat baik, caranya juga harus baik, pelaksananya juga harus baik. Diakhiri dengan doa yang baik, insya Allah
akan kebaikan yang didapat. Ayo, siapa mau bertanya? Ayo, siapa bertanya? Sebab masalah doa yang makbul syaratnya banyak sekali. Dari kesadaran hati, hakul liyak. Ayo, siapa mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Kenapa orang yang sadar hatinya di mana hakul yakin, doanya itu dikabul? Coba pengen tahu, barangkali ada yang bisa memberikan jawaban. Satu aja, banyak sih, satu aja. Pertama, karena kesucian, terutama kesucian hati, batiniah ditambah lahiriah, kesucian, sehingga hubungan dia suci dengan yang maha suci, hablum minallah, akan terjadi. Karena syariatnya dia telah sadar dalam ainul yakin, sadar dalam ilmu yakin, ditambah sadar dalam hakul yakin tentang yang hak dan yang batil. Kesucian pertama. Yang kedua apa? Doanya dikabul atau makbul. Ayo. Ya iya, tadi kan suci sama. Ya. Kalau nggak suci, nggak bisa dikenal Allah. Syaratnya dia udah sadar hatinya, sampai ke hakul yakinnya tentang kebenaran. Dia syaratnya suci. Kedua apa? Supaya doanya itu dia dikabul. Sudah hakul yakin dia. Ibadahnya minimal dia sudah tumanina. Kesucian, ibadahnya sudah tumanina. Apapun jenisnya. Dalam sholatnya, ibadah-ibadah lain, hidupnya, kehidupan dan matinya, dia tumanina. Yang ketiga apa? Supaya Anda juga nanti doanya bisa dikabul. Ya. Kadang-kadang ibadahnya, terutama sholat ini yang kelihatan. Yang lain pun, kerja Anda kalau tumanina, usaha Anda kalau tumanina, kerjanya baik, hasilnya memuaskan. Kalau Anda dagang, banyak yang membeli tanpa nawar, karena doanya makbul. Dia percaya si pembeli ini kepada si penjual, karena dilihat dari raut wajahnya, bukan memelas, kejujuran yang namanya.
Dan si penjual ini tidak barang yang beli anggaplah 100.000 ditawarkan 150.000, tidak. Dia menawarkannya 110.000. Dan orang itu pasti pernah melihat barang itu di tempat lain, paling murah 125.000. Kok ini cuma 110? Beli 3, bukan hanya 1. Berarti dia menjual banyak, untungnya jadi banyak ya. Daripada menjual hanya 1, untungnya banyak hanya sekali saja. Orang menyesal membeli ke situ. Dan tidak lagi dia akan belanja ke tempat yang tadi. Karena apa? Terlihat dalam wajahnya kejujuran. Itu tidak bisa direkayasa. Orang jujur itu kedipnya jarang. Bukan gak berkedip, tapi kalau orang yang gak jujur ngedip terus. Dan dia hanya sekali berbicara, tidak diulang-ulang. Pak, ini barang berapa harganya? Oh, ini 110. Boleh kurang, Pak? Enggak bisa. Tanya lagi yang ini, selalu dia hanya nambah 10%. Tidak lebih dari itu. Dia tidak menyatakan ini harga pasti, tidak. Tapi hanya sekali bicara. Balik lagi, Pak, ini yang benar dong berapa? 110. Enggak perlu, langsung dibayar. Sebab kalau orang ini yang jualan, ya tambahin deh sedikit, oh udah. Kejujurannya hilang. Dan dari ucapan senyum si penjual itu akan memberikan bisikan ke hati si pembeli untuk membeli, tidak menolak. Bahkan dia bukan hanya satu itu beli, yang lain dia akan beli. Dan orang yang jualan ini tidak pernah menawarkan yang lain. Bu, ini ada yang bagus, ini ada. Terserah maunya yang mana. Yang penting harga cocok, ada uang, barang diambil. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dagangan Rasulullah SAW habis. Karena Pak, kejujurannya. Dan Rasulullah nggak pernah bilang kalau mau, kalau nggak usah. Nggak pernah. Tidak menyakiti si pembeli. Yang ketiga apa? Pertama, kesucian. Kedua, ibadahnya selalu minimal tumanina. Yang ketiga, terus yang ketiga apa? Orang bekerja, berdagang, bertani, berkebun, dia akan berhasil dengan dia kesuciannya, dengan ibadahnya minimal tumanina. Ketiga apa? Selalu bersedekah. Jadi orang yang sudah sadar hatinya hakul yakin, dalam keadaan sempit, keadaan lapang, dia selalu bersedekah. Doanya akan makbul. Keempat apa? Banyak. Udah 20 aja dah. Ayo keempat apa? Anggaplah Anda ini sudah sadar ainul yakin,
sudah sadar ilmu yakin dan lagi sadar hakul yakin. Anggaplah seperti itu. Jangan mengatakan, oh saya belum, jadi saya nggak tahu. Anggap sudah. Dikira yang Anda mohonkan, yang Anda berdoa itu, doa Anda dikabul. Bukan sebetulnya. Belum. Karena kemurahan Allah saja. Karena Anda masih banting tulang memeras keringat, kesana kemari, wah segala macam, ya, tantangan, rintangan dihadapi sampai air liurnya habis, kering mulutnya. Tapi kalau orang yang sudah suci, ya, terus ibadahnya tumanina, bersedekah, enggak sampai. Ayo, yang keempat apa? Anggap bahwa Anda telah sadar dan lagi melaksanakan kesadaran hati hakul yakin. Aduh, apalagi ya kok susah banget. Orang udah semua, belum, masih banyak. Terus yang keempat, dia selalu bakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun gak ada, selalu berbakti. Ayo yang kelima apa? Udah 5 aja deh, banyak-banyak malah puyeng ya. Ini mendekati kepada dia ini jadi hamba Allah, karena sudah sadar, sudah hakul yakin. Selalu bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Udah 5 aja deh, masih banyak sebetulnya. Prof Budi hafal, cuma lagi nggak hafal, lagi nggak ingat dia. Kalau hamba Allahnya 10 hafal. Ya iya, ya tinggal diambilin aja dari yang 8 itu. Ya, kesucian udah ada, mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, jaga aurat dan segala macam udah ada. Tinggal disebutin aja. Nanti ditambah lagi, karena minimal 20 syarat. Sehingga apa? Doanya makbul. Anda pengen gak doanya makbul? Hah? Ya sadarkan dulu hati Anda. Ayo berusaha untuk sadar. Sama juga saya berusaha untuk 100%. Jadi hakul yakin ini kemarin komponennya 3, yaitu pertama yang benar pasti menang, ada pertolongan Allah, dan yang benar adalah doa yang kabul. Sekarang juga doanya kabul, tapi yang benar selalu yang pertolongan Allah yang kedua. Ya ini yang doanya dikabul dulu. Nanti yang ketiga baru pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi doanya yang makbul dulu. Supaya Anda bersemangat. Jadi yang pertama itu, tolong
harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Tanda-tanda orang yang sudah mengendalikan hawa nafsu itu, dia tetap amanah dalam segala hal, nggak pernah hianat, amanah. Kedua, fatonah. Terutama amanah dalam perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu rahasianya di situ. Anda akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau belum amanah, jangan harap. Jadi seperti Anda disuruh menuntut ilmu sampai sebelum ajal datang. Nggak usah ke negeri Cina, karena Cinanya udah pada datang di sini. Ya, jadi nggak usah ke Cina. Di sini aja udah banyak Cina. Jadi kalau Anda misalnya, saya akan datang selain malam Jumat, malam Minggunya dan malam Rabunya, datang. Karena ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amanah itu sangat utama di sisi Allah. Sangat utama. Di atas dari istiqomah. Rasul sendiri, artinya Muhammad bin Abdullah sendiri, diangkat sebagai Rasul itu karena amanah. Diangkat sebagai Nabi karena siddiq. Dan saya berusaha untuk selalu aman, apapun yang terjadi, karena itu supaya doanya makbul. Dan itu salah satu senjata untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dikendalikan kalau kita belum amanah, karena lawannya hianat. Ya, berkhianat pada dirinya sendiri, apalagi pada orang, apalagi kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, siapa mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Penjelasan yang lalu, sikap itu arti amanah untuk akal, kemudian akal untuk jiwa. Kaitannya Lain Bapak. Seperti jiwaku adalah Quran, napasku ruh adalah sholat. Nggak nyambung di sini, karena penjelasannya lain. Ini lagi tentang sadar. Nah, itulah yang disebut amanah. Jadi dari 3 unsur itu adalah amanah. Dan insya Allah Anda akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Memang tetap ada, tapi Anda bisa mengendalikannya. Tidak bereaksi kalaupun ada yang ini, diam.
Tidak begitu tersinggung. Apa lo? Diam aja. Sok tahu lu. Nah, itu udah ke bawah emosi. Gue udah banyak makan asam garam. Ya makanlah namanya. Kebetulan yang diajak ngobrol yang ngasrep ya. Sebab banyak tantangan. Banyak sekali tantangan. Sesuatu yang gak enak aja makanan, jangan dicela. Ya. Karena apa? Mencela itu hawa nafsu. Kalau itu gak enak ya udah aja jangan dimakan. Ya ini beli dari mana sih? Kok rasanya lain? Jangan. Ya udah, cicipin. Misalnya nggak selera, ya udah yang lain aja. Gitu. Dan orang yang bisa amanah itu dia selalu bersahaja. Di atas sederhana, bersahaja. Bukan menyengsara diri, bukan. Orang yang kaya masa naik motor, ya naik mobil. Tapi jangan yang gede-gede mobilnya. Roda 4, ini rodanya 10. Mentang-mentang orang kaya, ya. Jadi di depan rumahnya parkir mobil, yang 2 lantai, 2 tingkat. Karena apa? Kaya raya. Subhanallah. Apalagi model sekarang, luar biasa. Tanpa kata spion. Wah, luar biasa. Ada komputernya. Jarak sekian meter, 20 sampai 30 meter ada di situ ini. Dari samping, dari belakang, dari depan diperlihatkan. Seolah-olah kita itu bisa nengok kiri kanan dan muter ke belakang. Tergambar. Ya kebetulan saya baru lihat WA dari teman, ini ada bus tercanggih. Harganya 6,7 miliar. Keluaran Mercedes-Benz tanpa kata spion. Luar biasa. Jadi bersahaja ini menyesuaikan diri dengan keadaan. Udah kereboke, ya kredit melulu, leasing melulu kendaraan. Baru 2 bulan ditarik, cari lagi. Itu bukan bersahaja namanya. Mengikuti hawa nafsu nggak boleh. Biar dilihat orang lain, jangan. Namanya hianat, membohongi dirinya sendiri. Bohong pada orang lain, bahaya bohong kepada Allah. Disinilah kita penting sekali introspeksi diri. Karena apapun semuanya kuasa Allah. Tidak ada lain kecuali kita memohon, meminta dengan sepenuh hati. Seperti lagi sholat, doa di antara 2 sujud. Itu yang baik diucapkannya. Jangan buru-buru, tapi jangan lama-lama. Jangan karena minta rezeki. Rabbik firli warhamni warzuqni. Diam lama ya. Biasa aja, semua sama di situ. Jangan karena minta rezeki. Warzuqninya disebut, diucapkannya lambat dan lama. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha tahu.
Jadi jangan kita ini mengkhianati apa yang sudah Allah tetapkan dan Rasul contohkan. Jadi ada orang sholat wajibnya benar, wah sunnahnya enggak pernah tinggal, sholat duha, rawatib segala macam, tapi kok tetap aja kere. Kenapa? Padahal dalam ibadah sholatnya semua yang wajib dan sunnah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tumaninah. Bahkan kadang-kadang sholat sunnahnya khusyuk karena dia bangun tahajud, tidak ada gangguan. Tapi dia nggak sadar hatinya, ya tertolak. Karena apa? Permintaannya dengan nafsu. Kalau meminta kepada Allah dengan nafsu, nggak akan diterima. Tapi juga jangan pura-pura. Ya, baca aja biasa. Dikasih syukur enggak ya nggak apa-apa. Nggak boleh. Selalu berharap. Karena disinilah kuncinya amanah itu, terutama sekali dengan keikhlasan, kerelaan hati dan ketenangan jiwa sobat. Orang yang sudah bisa ikhlas dan sobat pasti aman. Dan itu akan menggugurkan godaan syaitan. Dia akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahkan dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Orang yang sudah ada niat, dan niat itu adalah kebaikan karena ingin mendapatkan kemuliaan, laksanakan. Jangan kau khianati. Akan tertolak doanya. Amal-amalnya sia-sia. Apalagi sudah nazar. Karena hukumnya nazar itu wajib. Tapi juga jangan dengan nafsu. Seandainya aku ini, aku akan nggak boleh. Itu nafsu. Pakai seandainya. Berandai-andai, siapa itu? Syaitan. Jadi kalau kita udah beriman pada Allah Jalla, jangan ada seandainya. Seandainya ini obyek lu albul, pokoknya gue mau korban. Minimal kambing 50 ekor. Kalau dijadikan sapi berapa ya? 7 ekor ya, 50 ekor. Nafsu. Karena sudah diperhitungkan, untungnya sekian. Gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya kalau berhasil, insya Allah saya akan berkorban. Gitu. Apalagi nazar, laksanakan. Karena nanti akan Allah ganti berlipat ganda. Orang yang nazar itu apabila dilaksanakan enggak akan pernah sengsara. Rizkinya selalu akan bertambah, bukan berkurang. Walaupun dia keluarkan, akan ada lagi, datang lagi. Siapa mau bertanya lebih dulu? Semuanya ingin doanya dikabul, doanya ingin makbul, diijabah, diterima oleh Allah dan diberikan permintaannya. Gitu. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Senjatanya hanya amanah.
Subhanallah. Sepele sebetulnya, cuman berat melaksanakan. Kadang-kadang bisikan di hati itu syaitan. Oh ini nih anak-anak, buru-buru mengikuti. Bukan kolbu, bisikan hati. Hati-hati. Dibulak-balik hati kita lah, terbawa. Sehingga timbul was-was, tidak percaya diri. Syaitan paling gampang menggoda manusia. Tapi kalau manusia itu amanah, lari syaitan, silakan. Enggak bisa. Dan dia akan masih tahu setan-setan yang lain. Jangan dekati dia. Lu percuma buang waktu. Masih banyak katanya yang enggak amanah. Setan ini penasaran. Coba-coba ngedeketin. Benar katanya gitu. Apa kata lu? Oh, setannya ngobrol. Tapi yang gampang ditebus, berebut. Ini bagian gua juga pengen masuk, kata setan. Gue akan ngegodanya dari yang lain. Lu boleh ngegoda itu, gue dari yang lain. Lu jangan mau sendiri aja dong, kata setan. Akhirnya nimbrung banyak setan di dalam hatinya, ya. Kan celaka. Kenapa? Orang itu hianat selalu. Tidak amanah. Ayo siapa yang mau bertanya? Pak, tanya Pak. Tadi udah disampaikan hakul yakin yang hubungannya dengan hari akhir. Ya. Ini yang hubungannya dengan kode-kode takdir. Nah, hubungannya ya ini lagi mau dia sampaikan. Ntar dulu sebentar ya. Ini lagi makbul dulu. Doanya makbul. Sebab itu termasuk ayatnya kode-kode takdir itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil biji zarah kalau kebaikan akan dibalas. Begitupun sebaliknya. Perbuatan dosa walaupun sebiji zarah akan ada sanksi. Kode-kode perbuatan kita, ucapan kita. Dalam makbul doa juga ada hubungannya dengan kode-kode takdir. Kalau kodenya kita amanah, kodarnya akan didengar, dikenal oleh Allah. Takdirnya, doanya dikabul. Itu cerita. Cuman belum saya sampaikan karena kita masih bicara hari akhir. Kita bisa nambah umur loh. Kalau Anda amanah, kalau enggak ya sudah ditetapkan segitu ya segitu aja. Tapi kalau amanah akan ditambah umur. Entah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun atau hari ya akan ditambah. Ajal tetap datang. Tapi umur bisa ditambah. Jadi umur di tangan kita, ajal di tangan Allah. Contohnya Rasulullah bersabda, barang siapa mengikat tali silaturahmi di dalam satu majelis, di mana kajiannya adalah Al-Qur'anul Karim, maka ada dua keuntungan, hai manusia yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Pertama, dimudahkan rezekinya. Kedua, dipanjangkan umurnya. Enak banget. Dan diberikan umurnya di atas 80 tahun dalam 1 bulan Ramadan. Barang siapa mendapatkan malam qadar, dia tidak tidur pada malam hari sampai menjelang subuh dan dia selalu ingat kepada Allah, maka minimal umur orang itu 83 tahun. Minimal.
bisa di atas 90, di atas 100 tahun. Nah, kalau tiap bulan puasa kita terus dengan keyakinan ini karena kesadaran hati, tidak tidur, bermunajat, zikrullah, dan diniatkan dari mulai berbuka sampai ketemu subuh adalah ibadah, dijamin akan dapat malam qadar. Karena saya pengen panjang umur, walaupun dalam keadaan sakit, berdua melek malam Ramadan dengan takin. Enggak ada yang nemenin, sapi juga pada tidur semua. Apalagi yang ngurusin sapi ya udah dulu, malah dibangunin waktu sahur. Kita berdua, yang diobrolkan tentang apa? Agama, keimanan dan Islam. Kalau saya capek tolong pijitin kaki, ya sembari ngobrol. Ngobrolnya tentang ibadah, bukan tentang yang lain. Menjaga lisan. Jadi walaupun malam, lisan tetap dijaga. Jangan mengatakan yang jelek-jelek. Jangan berburuk sangka. Tetap bisa. Lagi ngobrol, suami itu Pak, gimana ya Pak? Jangan. Walaupun tahu, udah diam saja. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya di sini bisa berkumpul. 2 tahun loh, di kandang terus berapa? Di sini berapa hari berangkat sampai Lebaran di sana. Wallahi demi Allah saya bisa tidak tidur, padahal dalam keadaan sakit, merasakan luar biasa hari-hari. Lagi diuji, ditegur oleh Allah. Di mana kesadaran hatimu? Saya ditegur dengan sakit itu untuk sadar hati. Banyak yang mengatakan, aduh berat banget. Siapa yang mengatakan berat? Enggak ada yang berat. Semuanya ringan. Kalau kita niatnya kuat. Anda saja yang mengatakan, waduh berat nih. Terutama ya pemuda ya, masih bujangan nih yang belum nikah. Waduh, udah segala macam cara, pengen dekat, pengen kenal, susah sekali. Tapi akhirnya berhasil juga. Begitupun orang yang sudah rumah tangga. Tantangan, rintangan dalam berumah tangga banyak macam-macam. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Nah, untuk kesadaran ini, kenapa nggak bisa? Harus bisa. Jadi hubungannya kesadaran hati, di mana hakul yakin dan doa dikabul, ada hubungannya dengan qadar takdir. Tergantung niat kita, usaha kita, perbuatan kita. Apabila perbuatan baik, akan dibalas dengan kebaikan. Apabila perbuatan jelek, maksiat dan dosa, akan ada sanksi. Qadar takdir itu yang membuat kita, tapi nanti yang menentukan adalah Allah. Dalam surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah.
Kebetulan Anda sebiji alpukat kan gede banget. Ya. Nggak ada yang lebih gede dari biji alpukat. Kalau buah banyak yang gede, tapi kalau biji yang paling gede adalah alpukat. Silakan cari biji apa yang paling gede. Jadi qada takdir itu, takdirnya itu nanti Allah yang menentukan. Amalmu itu sampai di mana, bagaimana? Perilakumu, pekerjaan kamu yang kamu perbuat akan diperhitungkan dalam takdir nanti. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Allah Maha Adil. Anda rajin beribadah, dicatat oleh malaikat Allah. Rajin mengaji, rajin bersedekah. Wih, ini banyak amal-amal ibadah. Dibandingkan dengan kesalahan dan dosa, ditimbang masih berat amal Anda. Aman. Sebab nanti buku catatan kita akan didatangkan apa dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan bahagia, kalau sebelah kiri siap-siap akan menerima siksa. Ini pada hakul yakin yang ada hubungannya dengan doa dikabul. Jadi kita jangan memaksakan diri, apalagi merintah kepada Allah. Waduh, banyak orang yang berdoa itu mau merintah. Mintanya berlebihan. Ya Allah, datangkan rezekinya. Kapan ini? Kata malaikat, sabodo. Emangnya lu siapa? Kalau boleh itu, Allah mengizinkan malaikat untuk ngemplang orang itu, kita udah nungguin. Kita selalu berserah diri, ya Allah. Engkau lah yang maha kaya, Engkau yang maha kuasa. Ridhoilah permohonan kami, ya Allah. Udah suci, jangan panjang-panjang. Jadi semua keinginan kita Allah ridhoi, dikabul. Saya nggak pernah berdoa panjang-panjang, takut ada yang lupa. Yang pendek aja. Sidulah udah nungguin. Guru ke-6 datang. Dia orangnya alim. Peluk salam, assalamualaikum Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lagi apa Dula? Lagi berzikir. Apa yang kau baca? Apa yang kau katakan? Kau ucapkan dalam zikir? Hanya bertasbih dulu. Bagus. Karena apa? Kamu sudah bisa juga mensucikan diri. Jadi kalau kita bertasbih, suci nggak diri kita? Allah Maha Suci, subhanallah. Nah kitanya najis, nggak nyambung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kitanya sombong, nggak nyambung. Jadi apa yang kita zikirkan, yang kita ucapkan, disebut berulang-ulang. Karena ingin dekat dan ingin dikenal Allah, kita harus juga sama. Telah melaksanakan apa yang kita ucapkan. Alhamdulillah, dia banyak bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak keluh kesah. Selalu apapun yang terjadi, alhamdulillah.
dibandingkan dengan orang lain yang lebih parah, bersyukur. Apalagi dibandingkan yang udah mati. Ada kejadian di Jawa Timur, angin puting beliung, pohon besar di pemakaman tumbang, banyak yang mati. Ya, banyak yang mati. Orang di kuburan, nggak ada orang hidup di situ, tumbang, banyak yang mati. Iya, dalam kubur. Ya. Luar biasa itu yang ngasih berita, sumpret saya bilang. Kirain nimpa orang yang hidup jadi mati. Di kuburan, pohon tua, ya. Nggak ada yang berani nebang, rubuh oleh angin puting beliung, banyak yang mati. Ternyata udah di dalam kubur. Subhanallah. Nggak ada yang berani ngambil kayunya, takut katanya. Waduh, kalau dekat mah diambil sama kita ya. Bisa kita jual. Karena apa? Kebodohan. Malah ada dulu di makam Sakdana di Jatiwangi, ada pohon jambu sama mangga. Enggak ada yang berani ngambil buahnya. Ini katanya vitaminnya dari orang yang mati. Sumpret. Saya ambil aja, jambunya enak, cincalok. Mangganya juga enak. Lu berani-berani, enggak apa-apa saya bilang. Orang mati udah jadi tanah. Lu kualat lu. Amit-amit minta. Ya udah aja, punya masyarakat kok. Ya, punya warga. Lu nggak pada mau ngambil, akhirnya pada ngikutin, malah naik manjat ke pohon jambu, berebut, gara-gara saya. Terus saya dipanggil sama ada orang tua di situ yang dekat rumahnya, di dekat makam. Sini, kamu ini kata, anak orang ngerti, wah, ayah saya dibawa-bawa, ya, berani-berani makan jambu, yang di makam. Emangnya kenapa Bapak? Nggak boleh itu. Nah terus mau digimanain? Sayang, saya bilang, mubazir. Dia diam aja. Kalau Bapak mau nih cobain, enak loh. Dia ngambil satu, dia makan. Iya itu. Coba. Bilang aja mau minta ya. Cuman marahin saya dulu. Tidak saja. Waktu masih ya SMP kalau masih. Tempat main itu di kuburan zaman dulu. Main layang-layang di kuburan, petak umpet di kuburan. Dan nggak ada pohon Kamboja di sana. Di makam lama itu ada pohon buah-buahan, jambu, mangga, terus apa lagi yang berbuah dua itu. Ya saya ambilin aja, nggak ada yang ngambil. Terus terang saya yang paling berani. Dan nggak apa-apa. Metik sembari Bismillahirrahmanirrahim. Malah saya pernah waktu pulang juga ditanya bawa jambu banyak. Dari mana Rik? Saya dari makam mak. Oh berbuah? Iya. Ya udah, nggak ngomong apa-apa. Oh iya gitu. Dan orang siapa sih yang mau ke makam ngambil jambu? Kalau bukan anak-anak. Nah disinilah qada takdir dan percaya pada hari akhir sebagai yang pertama dalam sadar hati hakul ya. Bagus dulu kamu bertakbir. Kamu sudah bisa mensisikan dirimu baik lahir maupun batin. Tapi kamu masih bodoh. Guru yang ke-6 bilangnya masih bodoh. Bingung. Kenapa aku dibilang bodoh? Coba siapa yang tahu? Kenapa sih Dula? Yang sudah dia itu mawas diri. Malah disuruh dia mengamalkan ilmunya. Tapi dia masih dikatakan bodoh. Kenapa? Hah? Terus karena dia masih belajar,
Ya, belum pinter. Kan baru guru ke-6, kan gurunya ada 10 ya. Ya kata guru ke-6, kamu masih bodoh. Masih ada 4 lagi guru. Kamu bodoh. Iya Pak Guru, Pak Kiai. Tapi bodoh saya di mana? Si Dula sendiri kamu. Kamu baru, aku ini guru ke-6. Masih ada 4 guru lagi, nggak tahu apa yang diajarkan. Jadi kamu belum pinter, masih baru segini, masih bodoh. Kalau dilepas, kamu masih bingung harus kemana. Karena pada guru-guru yang akhir itu nanti, kamu ingin jalan yang lurus dan benar dari mereka. Si Dula ini pengen dapat jalan yang benar dan lurus dari sisi Allah. Jadi diuji. Ini guru ke-6 ini sangat galak. Enggak ada yang omongan halus. Karena apa? Supaya dia sadar hatinya, aku yakin. Karena dengan keyakinan hati, aku yakin, tetap tidak akan bergoyah. Dia akan lanjutkan sampai hatam. Nah, kalau udah hatam kan pintar. Dari pintar naik jadi cerdas. Dari cerdas naik cerdik. Dari cerdik naik jadi cerdas. Karena kecerdasan itulah yang membawa kebahagiaan seseorang. Kalau belum cerdas, mesti ada halangan, ada hambatan, bahkan dihadapkan dengan kesulitan, masalah-masalah. Tapi kalau cerdas, nggak ada masalah. Jadi mau dididik si Dula ini cerdas. Maka dari itu Dula, kamu jangan merasa sudah mampu itu ini, masih ada yang kamu belum mampu. Benar Pak Guru. Kamu nggak sakit hati aku katakan bodoh? Enggak Pak Guru. Saya paham dan menyadari saya masih bodoh karena belum hatam. Bagus. Coba sekarang saya ingin tahu bagaimana pendapatmu dalam beramal. Ada dikatakan amal baik dan ada dikatakan amal soleh. Yang mana amal baik, yang mana amal soleh? Diam sih dulu. Dia bertanya kepada teman-temannya yang di Arido, tolong dong bantu saya. Katanya gitu ya. Karena dia udah merasa bodoh. Orang di Arido ini pintar. Coba, yang mana amal baik, mana amal soleh? Dula, aku tidak membuat kamu bingung dan bertanya-tanya. Juga jamaah Arido pada bingung. Boro-boro mau ngejawab ya. Karena nggak tahu. Amal baik itu siapapun manusia bisa berbuat. Dia seorang muslim, seorang mukmin, non muslim atau tidak, dia bisa berbuat baik. Awas bukan kebajikan, berbuat baik. Tapi kalau amal soleh hanya kepada orang-orang yang beriman Islam. Jadi amal soleh itu dikerjakan oleh orang yang beriman dan Islam. Iman aja nggak bisa, Islam aja nggak bisa. Beriman Islam baru dia bisa berbuat amal soleh. Bukan soal sedikit banyaknya, besar kecilnya, nilainya. Seperti engkau memberikan tausiah, ceramah kamu tanpa meminta apapun, padahal dalam hati si pengen dapat upah ya. Pasti si Dula minta itu. Karena apa? Dia butuh makan, lapar kan.
tapi dia berserah diri kepada Allah. Itu amalmu udah masuk amal soleh dulu. Menyenangkan, menyejukkan hati si pendengar. Jangan bikin jengkel, jangan bikin putus asa. Menyenangkan, menggembirakan. Oh begitu Pak Guru. Iya, siapapun kita mengatakan waduh dia baik, sayang dia bukan orang yang beriman Islam. Banyak orang baik di dunia ini, banyak sekali. Tapi orang yang benar, yang soleh jarang. Hanya orang yang beriman Islam. Waduh Pak Guru, tinggi banget katanya pelajarannya. Bagaimana saya ingin selalu berbuat amal soleh Pak Guru. Jangan hanya berbuat baik aja. Oh, nggak bisa kamu berbuat amal soleh kalau belum berbuat amal kebajikan. Bukan amal baik ya, kebajikan. Karena Allah sangat senang kepada orang yang berbuat amal kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kamu harus beramal kebajikan dulu, baru nanti bisa amal soleh. Dan amal kebajikan yang kau kumpulkan bisa jadi amal soleh. Oh begitu Pak Guru. Iya, kamu bisa dapat. Dan itu semuanya tergantung dari niatnya. Niatnya bagaimana Pak Guru? Ini guru ditanya, mudah-mudahan jamaah Arido lebih dari gurunya. Bagaimana supaya kita bisa berbuat amal soleh? Bukan soal banyak sedikit, besar kecil, tapi nilai amalnya adalah amal. Kita sebagai orang yang beriman Islam, ya, ini sama dengan guru-gurunya ini. Guru ke-6. Ya kan dia tadi udah dijelasin bagaimana supaya kita bisa berbuat amal soleh. Walaupun hanya sedikit kecil, tapi Allah menilai berbuat amal. Terus hampir ya, daripada lama-lama katanya gitu ya. Aku beritahu dah, alhamdulillah guru baik sekali. Enak aja kamu. Ya, kamu gak bisa jawab. Yang selalu dia mengamalkan ilmunya tanpa pamrih, yang bermanfaat pada orang lain. Jadi yang pertama sekali amal soleh itu orang yang mengamalkan ilmunya tanpa pamrih. Bukan harta benda, ilmu yang pertama. Sehingga orang ini nanti berbuat kebajikan dan juga berbuat amal soleh lain, kan pahalanya ngalir ke dia. Yang kedua apa? Yang pertama, dia mengamalkan ilmunya yang dia dapat, walaupun ilmunya itu kecil, sedikit, tanpa pamrih. Pertanyaannya selalu dijawab. Dan selalu menghormati yang nanya walaupun nyebelin. Iya, hormati. Apa yang mau ditanya? Pak, saya nanya ini. Oh, enggak dibentak, enggak, dihormati. Ya, walaupun nyebelin.
Padahal udah tahu, pura-pura nggak tahu nanya ya. Apa benar sama nih? Ternyata sama. Makasih. Ayo, apalagi amal soleh yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tapi dicatat oleh malaikat raqib sebagai amal soleh. Hah? Apa? Itu udah jelas bakti kepada orang tua. Itu adalah amal kebajikan, belum termasuk amal soleh. Karena tidak sebanding apa yang orang tua kita dapatkan dan kita berikan. Hehehe. Ayo yang kedua mah. Dia selalu menyisihkan rizkinya untuk diinfakkan di jalan Allah. Razaqnahum yunfiqun. Apalagi? Supaya kita bisa berbuat amal soleh walaupun sedikit. Jadi niatnya infak. Orang cuma semuanya sedih. Rajin. Itu amal soleh. Artinya infak di sini, maaf, di sini ladang amal. Anda memasukkan ke kotak itu niatnya infak, membantu para guru yang mengajar. Karena di sana tidak bayar, membantu. Niat infak. Makanya saya juga ngasih tahu ke pasien-pasien, niatkan sedekah, amal atau infak Anda buat yayasan. Insya Allah penyakitnya akan diangkat. Itu karena amal soleh. Pak, saya nggak bawa amplop. Ya udah, masukin aja dompetnya. Tapi harus ada isi dompetnya. Kalau dompet kosong percuma. Ada yang nanya juga, buat apa Pak ini? Saya ada yayasan, ada apa namanya itu, PAUD, ada madrasah awaliyah, ibtidaiyah, ada juga SMP IT gitu ya. Mereka semuanya tidak bayar. Nah, guru-gurunya yayasan yang nanggung. Dan Anda ikut membantu, berarti itu sudah infak. Alhamdulillah. Tadinya selembar ngambil, ya ambil lagi dia 3 lembar di masjid. Walaupun puluhan ribu, bukan yang merah, bukan. Kebetulan dompetnya itu isinya puluhan ribu semua. Jadi barang siapa rajin berinfak, walaupun tidak seberapa, itu termasuk amal. Udah 3 aja deh, jangan banyak-banyak. Udah pada lapar nggak? Udah lapar. Belumnya kok pelan-pelan. Belum. Iya ya banyak. Ini yang 3 aja yang gampang, yang nggak kelihatan, yang nggak usah berat-berat. Ya. Di sini si gula termenung. Ya Allah ya Rabb, jalan yang benar dan lurus itu sebetulnya gampang. Sampai dalam kehidupan juga. Dulu kan masih ada bypass ya, belum ada jalan tol. Waduh, bypass itu lebar dan lurus dan benar ke tujuan.
Itu ya. Tujuannya kemana? Tanjung Priok. Udah nggak usah belok-belok. Sebab dulu jalan pertama bypass itu Tanjung Priok ya, Jalan Ahmadiani. Itu pertama sekali. Waduh, Jakarta hebat banget. Baru kemudian ada jalan-jalan yang lain, Jalan Kuningan, jalan apa namanya itu, Sudirman dan segala macam. Udah besar, lurus sesuai dengan tujuan. Dulu masih kecil, itu dalam lahiriah saja, dalam batinnya banyak sekali. Dan apa harus berbuat? Bagus niatmu dulu, laksanakan. Jangan kau hitung-hitung laba rugi. Amal soleh itu akan diganti kontan oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Dan jangan takut sengsara. Baik guru, awas ya. Setelah engkau hatam, dinyatakan engkau pandai, cerdik, harus cerdas. Jadi kamu dalam masih bujangan, kalau kamu sudah cerdas, banyak yang nyari. Banyak yang nyari kamu perempuan. Nenek-nenek juga nyari kamu. Yang gadis antri. Karena apa? Waduh, ini pemuda ya, yang benar-benar imani dan islami. Sudah dulu fisil nikah dibutuhkan. Dia jadi imam dalam keluarganya. Rezeki pasti datang. Dia duduk. Dulu. Iya Pak Guru. Paham nggak? Paham Pak Guru. Tapi dalam mengamalkannya ini, ya Allah, sebetulnya gampang. Tapi kok males, lalai. Nah, karena kamu belum menggunakan akal. Nanti kalau sudah asa akal, cerdas sadar akalmu, kamu akan berbuat banyak. Amalmu akan tepat sasaran, kan gitu ya. Ibadah-ibadah akan ditingkatkan. Tapi belum aku ajarkan. Bukan aku bagiannya. Sadar akal itu nanti. Masih ada 4 guru lagi. Aku hanya memberi jalan kepada. Apa yang kau ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini jalan yang benar dan lurus. Berbuatlah amal soleh. Jangan ingin dipuji. Sebab puja dan puji milik Allah dan hanya bagi Allah. Terima kasih banyak Pak Guru. Saya baru sadar hati saya. Itu ya, bahwa manusia ada batasnya. Pak Guru mohon maaf Pak Guru. Ada apa? Saya pengen umur panjang Pak Guru. Kamu pengen umur panjang, sepele. Sampai dibilang sepele. Umur itu di tanganmu, ajal di tangan Tuhan. Mohon kepada Allah, minta dipanjangkan umur. Nabi sudah memberitahu, Rasul sudah memberitahu. Bentuklah nanti kamu kalau sudah hatam majelis taklim kecil-kecilan. Walaupun jamaahnya cuma 2 orang, nggak ada masalah ya. Sendirian juga nggak apa-apa. Ngomong aja sendirian. Ketawa aja. Pak Guru bisa aja katanya. Nanti akan ada tetangga kiri kananmu pada datang. Karena dia bertanya-tanya, ini si Dula ini siapa sebenarnya? Lama-lama akan bicara antara satu dengan yang lain. Kamu punya jamaah. Karena kamu bisa jadi contoh. Ucapanmu menyejukkan, perilakumu jadi contoh bagus. Disinilah pentingnya kamu menimba ilmu. Kamu pasti panjang umur, bisa lebih tua dari aku.
Benar Pak Guru. Bisa. Aku aja baru 40 tahun lebih. Jadi Pak, belum banyak selisihnya. Tapi Pak Guru kelihatan kayak udah sepuh. Wah, itu kelihatannya. Padahal baru 40, lebihnya 20. Ada lebihnya. Oh, baru 60. Jadi aku pun udah mulai waspada dan mawas diri. Sebab batasnya seorang yang beriman, umatnya Rasul, itu 60-an. Tapi bisa kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam 100 lebih. Tergantung dari niat, dari usaha. Ngerti dulu lah? Ngerti Pak Guru. Ya udah deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu mau makan-makan. Kebetulan ada Supermie. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sekeluarga, termasuk Anda sekeluarga. Yang benar tetap dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan maaf kepada yang hadir dan pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.